Baik, sebelum acara ini dimulai, mohon adik-adik Camaba untuk on cam ya. Tolong ya, bisa on cam dulu. Jadi kita bisa Hmm. screenshot sekalian nih buat absensi nih. Adik-adik Tuh, sudah pada hadir. kita tunggu yang lain. Boleh ya, kita on cam dulu. Ya kita punya kenang-kenangan nih, Tuh, foto bareng-bareng. sudah 121 ya yang aktif. Gimana tuh Sasti? Gimana? Sudah on cam semua? Nah, kita lihat dulu nih. Masih proses, masih proses. Kita tunggu. Masih pada malu-malu ya. Ayo, Gak apa-apa kok, meskipun belum mandi, meskipun belum siap-siap. Kita on cam ayo dulu on aja, cam kita saling dong. kenal. Tunjukin wajahnya. Tuh, nah gitu. Ayo, yang lain. Senyum dong. Boleh dong senyum. Wah, nanti kita kayaknya kita harus bikin menyapa adik-adik dan mereka menyapa kita balik nih. Kita harus bikin mereka unmute Betul. dulu ya. Hmm. Masih ada yang belum on cam. Fernanda, Nadifa, ayo. Raffi Pratama, Ya kita Fauzan, senyum dulu ayo, yuk. ayo dong, biar cepet. Nasandra, Raka Ahmad, Wah, nah sudah gitu berkawan. Karena kan dong. hasilnya seneng nih ya kita ngeliat ya adik-adik ganteng-ganteng ini cantik. Wow, Oke, akhirnya kebuka nih semua, sudah banyak konten. Thanks banget yang udah pakai virtual background kita ya. mantap. Mantap. Ya, Oke, kita sudah nyapa. Adik-adik nggak nyapa? kita buka dulu. Silahkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Panitia Sapa dan Kenal Calon Mahasiswa Baru FKUHT, Dr. Wahyu Prasasti Mutia Desi, Magister Biomed. Selamat siang, Selamat Bu siang, Mas Dokter. Kris. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Tamam Jauhar, Sarjana Sosial, Magister Science, juga ada Dr. Muhammad Taufan Wirya Kusuma, Magister Ilmu Kedokteran Dasar, juga rekan-rekan tendik yang mensupport acara pada siang hari ini. Yang kami cintai, adik-adik calon mahasiswa baru FKUHT tahun ajaran 2024-2025. Salam sehat, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat kita bisa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, meskipun via Zoom ya, dalam acara Sapa dan Kenal Calon Mahasiswa Baru FKUHT. Ore, Perkenalkan nama saya Krisyanto, saya tenaga kependidikan FKUHT. Pada hari ini, pada sesi ini saya ditemani oleh salah satu alumni FKUHT. Beliau angkatan 2005. Beliau sekarang sebagai dosen anatomi, juga menjabat K-Unit Kerjasama. Beliau juga Ketua Panitia Camaba FKUHT. Dr. Sasti, Halo Mas selamat Kris, siang. selamat siang Mas Kris. Terima kasih sudah diperkenalkan ya. Oke, Oh ya, tadi sudah diperkenalkan Mas Kris, tapi kok kayaknya pengen nyapa langsung nggak? Boleh nggak sih ke adik-adik sekalian kita sapa ya? boleh. Boleh dong adik-adik kita Ah, di-unmute dulu ya. kalau Boleh ya? kita random ya, karena jumlah ini banyak. Oke, Kita random mungkin. mau nyapa dulu siapa itu ya? Ada di sana.
Eh, tadi nada Aldana ada ya? Nada Ada. mohon tim IT untuk di Boleh dong. Ya, ini cantik banget ah, nih. Halo. halo Mbak Nada. Halo, Hmm, Makasih ya. Tadi sudah masuk yang termasuk pertama mm-mm. join loh Mbak Nada ini. Mbak Nada asal dari mana? dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oh, dekat sini aja. SMA mana? SMA 2 Sidoarjo. SMA 2 Hmm, Sidoarjo. Mantap. boleh Mas Kris bertanya sedikit aja. Boleh. Segini banyaknya universitas yang bertebaran, kenapa Mbak Nada memilih FKUHT? Kenapa sih Mbak kok milih sini? Aku milih adik aja ya. Hmm. Kenapa sih Dek kok milih sini gitu? Milih Karena FK. karena disuruh orang tua. Wah, Oh, astaga. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Banyak kok, banyak. Disuruh orang tua Ya, yang masuk di jujur. Nah, FK. oke ini. Tapi sih kepingin masuk ke dokteran kan ya? Iya, Oh, memang kepingin masuk ke dokteran. Cuma orang tuanya bantu ngarahin nih ya. Ah, ah. Bantu ngarahin supaya masuknya di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah nih, Mas. Kalau Mas Gus boleh tahu apa orang tua beliaunya ini orang medis, dokter? mama bidan. Oh, Mama Oh, Bida. gitu ya. Oke. Sip, jadi penerus nanti di keluarganya jadi kesehatan. Ya, Nanti pinginnya mungkin kesehatan mamanya meneruskan bidan, di bidang medis gitu ya. bidang medis. Oke, sip. Terima kasih Terima ya. kasih ya Mbak Nada. Sama-sama. Terus pasti mungkin mau apa yang lain? Mau nyapa yang lain boleh. Yang Tadi sudah cowok cewek kan? ya, sekarang Iya, kita sapa sekarang yang yang cowok cowok. nih. Wah, itu ada. Mas siapa ya? Mas apa? Adik aja ya manggilnya ya. Mm-mm. Adik siapa ya? Adik, boleh dong dibantu salah satu dong Mas di pin siapa nih? Random, acak. Ya, Mas Renaldi. Renaldi Subakti Nugroho. Halo, ini kayaknya Halo nge-freeze ya? Mas Renaldi. Halo Kak, ya, Dek, nge-freeze Kak. Nah, Wah, ini senyum nih cakep banget dong. nih. Udah rapi, siang-siang kita ajakin, cocok banget ya. Ntar kita Ya. tanya-tanyain juga. Mm-mm. Sama aja dong Mas Kris, saya tanya apa juga, mau tanya Oke. juga. Kalau ada Renaldi dari mana, Dek? Dari mana asalnya? saya asalnya dari Jember. 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 Wow, Jawa Dari Timur, SMA. Jember. Saya dari SMA Negeri 4 Jember. Nah, 4 SMA Negeri Jember. 4 Jember. Ya. Oke, sama aja deh. Lain lagi deh. Kenapa kok masuk di FKUHT nih? Karena emang dari pilihan orang tua aja sih. Oh, dari orang tua ngarahinnya di FKUHT. Iya benar. Tapi memang pengen masuk kedokteran kan ya? Memang pengen masuk di kedokteran. Oh, memang Mantap. pengen. Wah, mantap. Kayaknya orang tuanya harus kita ajak Zoom sekalian nih. Nah, ini khusus, Enggak, enggak. khusus, Oh, khusus enggak. Ini khusus putra-putrinya. buat putra-putrinya aja Ya. ya masuk sekolahnya. Oke. Terima kasih, De Renaldi. Iya, Ya, sama-sama. Oke. Jadi mungkin sebagian besar di sini itu Mas Kris siap. masuk memang referensi dari orang tuanya. Mungkin nggak sebagian besar sih, mungkin Ya, sebagian bagian. referensi dari orang tuanya. Karena mungkin orang tua zaman sekarang kan, nah ini kita juga sebagai orang tua ya Mas Kris ya. Oh, Orang tua zaman sekarang kan pengen ngasih sesuatu yang bagus nih buat anak-anak. hmm, Nah, berarti referensi yang didapatkan dari orang tuanya itu bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua itu emang bagus banget, ya nggak sih? mantap ya. Saya pikir nggak salah pilih. Nggak salah pilih. Dokter Sasti, Ya, mungkin dari adik-adik Camaba ini hmm, ingin tahu sih apa tujuannya diagendakan Camaba. oh tujuannya diagendakan Camaba. Kalau misalnya tujuannya diagendakan Camaba, sebetulnya nih ya, Hmm, kita di FKUHT itu kan seneng banget nih hmm, istilahnya kedatangan
anggota baru ya, maksudnya Hmm. sivitas akademik baru, Hmm. yaitu adik-adik sekalian. Hmm. Nah, ini adalah penghuni terbaru yang akan masuk di Universitas Hang Tuah. Hmm. Nah, di sini kita harapannya kita bisa saling kenal. Hmm. Nah, kalau sudah masuk ke FK bareng-bareng nih, mereka ya masuk bareng-bareng kita kan lebih susah nih koordinasinya karena sudah kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita awal-awal gini nih, tujuannya supaya bisa lebih kenal. Plus nih, Mas, kita bisa sosialisasi bahwa kalian nggak salah pilih masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Mantap. Tuah. Nah, jadi kan selama ini kan mungkin kesannya, oh orang tua nih yang nyuruhin nih, referensi orang tua. Nah, kali ini di program ini juga kita bakal ngasih tahu bahwa ini loh benefit-benefitnya yang akan kalian dapat atau yang bisa kalian dapat di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Ya, Oke kan? kalau boleh Mas Kis tambahkan sedikit. Ya memang budayanya di FKUHT ya selalu menyapa duluan ya. Iya, di sini Jadi artinya suka kan siap, kalau nggak kenal itu artinya nggak saya. ya siap melayani Anda semua. Jadi supaya apa ya? Artinya Anda dari fase SMA terus menuju ke mahasiswa mungkin agak grogi. Ya dari siswa jadi Ya, mahasiswa lah gitu. jadi kita harus mendatangi Anda lebih dahulu. Oke? Seperti itu gambarannya ya. Iya, seperti itu secara garis besarnya ya. Terus mungkin adik-adik sudah pernah main ke FKUHT belum? Ada yang udah ya? Ada yang udah belum ya? Mungkin kalau yang dari wilayah Surabaya, Sidoarjo mungkin hanya berseliweran di jalan depan. Ya, apalagi kalau mau ke mall di depan kita ya, kan kita depannya ada mall ya. Royal. Mungkin. Nah, suka jalan-jalan ke Royal terus ngintip-ngintip di jendela. Oh, gitu lah FKUHT ya itu ya. Nah, ini ada beberapa ini ya apa namanya? Mm-mm. Video ya. Video ya. Cuplikan gitu atau langsung? Cuplikan yang di tentang FKUHT nih. Betul. Cuplikan kita di Saya FKUHT mau punya apa saja kita nih. mau ajak adik-adik untuk melihat-lihat seperti apakah fasilitas-fasilitas yang ada di FKUHT. Tepat kita berdiri di depan gedung FKUHT. FKUHT berada di Komplek Barat RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya. Di Jalan Gadung nomor 1, Surabaya. Sekarang saya bersama dengan salah satu mahasiswa Duta FKUHT, Mas Hanggar. Gimana Mas Hanggar? Kita ajak adik-adik Camaba ini untuk berputar-putar, Boleh. melihat fasilitas-fasilitas pembelajaran yang ada di FKUHT. Ya, pasti Mana? seru banget. Let's go. Oke, let's go. Nah, ini Mas Kris, Ya. kita kalau misalnya lagi nongkrong, ngerjain tugas dan juga diskusi banyak hal, itu biasanya di gazebo depan ini. Sama teman-temannya Mas Hanggar. Iya, benar sekali. Tentunya kalau diskusi di sini hanya satu angkatan apa sama senior junior? Wah, semuanya. Senior Semuanya junior ya, kita semuanya. biasanya nimbrung bareng di sini. Suasana sejuk, Iya, benar sekali. rindang. Untuk wifi-nya gimana Mas Hanggar? Wah, cepet banget. Soalnya kita kalau buka materi apapun itu di internet itu langsung cepet. Kita Termasuk- langsung bisa ngerjain tugas cepet karena internetnya bagus banget. Mendukung ya. Benar sekali. Membuka e-library misalnya, Benar. buka jurnal-jurnal gitu. Benar, bisa Lancar semua. ya. Keren sekali kan FKUHT. Masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Kita jalan lagi yuk. Nah, adik-adik Camaba, kita sekarang berada di halter lantai 1 FKUHT. Biasanya pada Jumat pagi, seluruh pegawai FKUHT melakukan kegiatan senam di halter ini. Gak cuman senam sih Mas Kris. Oh ya? Teman-teman mahasiswa juga kalau melakukan kegiatan Ormawa juga kadang-kadang di sini. Ada di Natalis, terus lomba Agustusan, terus juga ini merupakan sebuah mandatory place buat teman-teman yang sudah sidang atau sudah lulus wisuda. Pasti fotonya juga ada di halter sini. Biasanya di sini juga Ya, buat bener spot-spot sekali. foto ya. Bener sekali, Mas Kalau Kris. sudah selesai sidang skripsi, Fotonya ini rekan-rekan di sini. di sini. Keren kan? Kita putar lagi. Mau duduk dulu nggak Mas Kris? Boleh? Oke.
Nah, Mas Kris, ini tuh salah satu juga tempat nongkrongnya teman-teman dan juga ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya nih, cuaca Surabaya kan panas. Kan kalau outdoor ada gazebo, nah indoornya itu ada ruangan ini, tempat ini. Pas gitu. lagi panas-panasnya bisa Ya. kita nongkrong sambil belajar di sini gitu ya. Ya, masuk kayak Sambil gitu. nunggu jadwal perkuliahan, Bener banget. sambil nunggu jadwal praktikum yang ada di Benar lab. sekali. Makanya kalau saya lihat datang dari pintu sana, banyak yang bergerombol di sini ya. Biasanya langsung di sini. Baca buku, Baca buku, lihat laptop, laptop. untuk apa namanya browsing di Ya, soalnya di sini juga wifi-nya library kenceng juga. Kenceng juga di sini ya. Benar sekali. Oke, kalau nggak salah di sini tuh ada ruang Ormawa ya, Mas Iya, ya? ada ruangannya BEM, ada di Kita tengok di sini ya. Boleh. Ini salah satu fasilitas juga ini dari Bank BTN. Selama ini untuk administrasi pembayaran gimana? Aman, lancar, tidak Lancar ada ya? kendala. Cepat. Cepat. Oke. Ini juga ada ruangan bimbingan konseling. Jadi adik-adik Camaba ya, jikalau Anda nanti menemui sebuah permasalahan problem selama pembelajaran di FKUHT, bimbingan konseling ini akan membantu Anda. Artinya siap melayani Anda. Salah satu ruangan Ormawa. Ya. Ini ruangan tempat saya juga Betul. organisasi. Terus di sini ya Mas Kris, buat rapat-rapat. Iya. Juga ada di sini. Langsung ada di depan ruangannya. Jadi nyaman sekali Mas Kris. Ini juga bisa dibuat untuk diskusi dan belajar ya. Benar Artinya sekali. seperti itu. Adem banget ruangannya. Benar. Adem. Yuk kita jalan lagi. Nah, adik-adik Camaba, ini adalah ruang teater 260. Artinya apa? Ruang ini sanggup menampung 260 orang bahkan lebih. Disinilah tempat pembelajaran perkuliahan. Adik-adik Camaba yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Mas Ges ganti seragam. Ini adalah batik resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sang Tua. Saya mau ajak adik-adik Camaba ke aula. Nah, adik-adik Camaba, sekarang Mas Ges tepat berada di dalam aula FKUHT ya. Aula ini mampu menampung 300 orang lebih. Dan di dalam aula ini terdapat ornamen-ornamen yang bertemakan tentang kelautan. Adik-adik Camaba, ada yang gokil nih. Mas Ges bertemu dengan Dr. Sasti, salah satu alumni dari FKUHT. Bu Dokter, selamat siang. Selamat siang. Ada acara apa nih, Bu Dokter? Jadi di sini sekarang lagi ada gladi untuk acara Dharma Wanita Persatuan. Kebetulan kan tempat kita kan luas nih aulanya. Jadi kali ini kita lagi dipakai buat acara Dharma Wanita se-LL Dikti wilayah 7. Se-LL Dikti, wilayah 7, se-Surabaya artinya ya, se-Surabaya. Bu Dok, Besok sih, sekarang kita gladi aja pakai acaranya aula. saya lihat tadi ada yang berlenggak-lenggok di atas panggung. Mereka lagi ngapain, Bu Dokter? Lagi ada fashion show buat pengisi acara. Fashion show adik-adik. Jadi artinya jika adik-adik mempunyai hobi, Di sini semuanya bisa tersalurkan loh. bisa tersalurkan. Bisa Salah di satunya sini. tadi saya juga apa namanya? Ada yang angklung, ada gom jaladri, ada macam-macam. Oh, Karawitan gitu ya, Mas. peralatan seni tradisional ada, peralatan seni modern juga ada. Semua lengkap di FKUHT. Siap. Gokil. Iya. Oke. Itu tadi sedikit gambaran ya dari banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Hang Tuah.
Tapi ada ahlinya ya, mungkin yang bisa Ada menjelaskan nanti. ahlinya. Tapi kalau Mas Kris sendiri ya, Mas Kris gantian dong. Aku mau tanya-tanya sama Mas Kris Siap. nih. Oke, Mas siap. Kris ini Jangan, malu aku berusaha. sudah ada di FKUHT sejak tahun berapa nih, Mas? Bukan, aku mau jelaskan kok kelihatan tuanya gitu loh. Oh, nggak kelihatan tua. Kalau kita ini Tua semua banget. dasarnya bahagia ya. Saya masuk sini mulai tahun 2008. 2008. 8. Nah, Waktu itu hmm, FKUHT masih berada di Komplek Timur RSPAL ya. Komplek Timur. Ini kita kan sekarang ada di Komplek Komplek Barat. Barat Nah, oke. RSPAL. Kita berarti dulu itu kan dia di Kompleks Timur ya. Timur. Nah, dari yang Mas Kris semenjak masuk sini sampai sekarang, namanya FKUHT ini kelihatan banget kan ya Mas, bahwa selalu berbenah diri, ya nggak sih? Betul. Jadi dari yang Hmm. gedungnya gedung lama ya istilahnya ya, Gedung bangunannya lama. lama sampai akhirnya jadi gedung yang modern. Betul. Nah, sekarang mungkin adik-adik sering lihat, nanti akan adik-adik masukin juga pada akhirnya tempatnya adik sekolah. Nah, itu sudah merupakan cerminan berbenah diri dari Oh, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua. Tapi ini pasti nggak gedung aja ya Mas ya? enggak. Semuanya termasuk sarana prasarana ya? Sarana prasarana. Oke, berarti cocok banget dah kita lengkapin langsung yang ahlinya ya, kita Yang panggil ahli aja. ya. Yang Beliau ahlinya juga alumni tahun alumni FKUHT. 2005. Alumni tahun 2005. Dokter Tamam Jauhar. Dokter Sarjana Sosial, Tamam Magister Jauhar. Sains. Oke, kita panggil aja Dokter Tamam Jauhar. Iya, Silakan dokter. yang pastinya lebih ngerti nih. Selamat datang dok. Selamat datang Dokter Tamam. Selamat siang, Dokter Sasti, Mas Kris, Selamat adik-adik siang, sekalian. Dokter Tamam. Ih, gimana? Inilah. Terima kasih sudah diundang. Iya, Dokter Tamam ini kita harus tahu dulu ya. Dokter Tamam ini sekarang di Hang Tuah itu sebagai apa sih? Oke. Oke. Baik, terima kasih. Saya di staf dosen bagian farmakologi. Dokter Sasti. Farmakologi. Betul. Farmakologi itu kalau misalnya ada yang tahu itu yang ngurusin obat-obat ya? Ngurusin obat. Ngurusin Ya. obat-obat. Tapi belajar tentang obat ya, Dokter Iya, Sasti. bukan jualan. Ya. Siapa? Gimana Pak Dokter? Yang Beda. bagian Beda bagian ngurusin obat, Kan bukan yang belajar jualan. tentang obat, Oh, bukan gitu. jualannya ya. kayak dosisnya, isinya, ya nanti akan kalian dapatkan juga ya itu ya Dokter Tamam. Betul, Dokter Sasti. Oke, terus Kemudian kalau di universitas, di fakultasnya saya di promosi dan humas. secara struktural beliau Secara itu struktural. promosi Menjabat dan di sebagai Kahumas Kahumas. dan promosi promosi. dan Betul. humas. Ya. Oke, kita langsung aja deh tanya-tanya untuk mempersingkat waktu ya. Siap. Hmm. Siap diwawancara dan ditanya. Siap diwawancara ini saya tanya nih, supaya bisa sharing nih Oke, adik-adik. Ah, Nggak salah pilih nih di Iya. FKUHT dan nanti adik-adik bisa masuk ke sini bisa membuktikan. Mm-mm. Oh iya nih FKUHT ternyata sesuai nih sama program yang Betul. kita pernah adakan Betul. ini gitu. Apa aja fasilitasnya gitu kan ya. Oke. Kalau menurut Dokter Tamam ya, sebetulnya apa sih keunggulan yang dimiliki dari FKUHT? Baik. Kalau dari akreditasi ya, akreditasi kita bicara akreditasi nih. Akreditasi merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengetahui kita tuh berada di level yang mana. Nah, jadi FK Hang Tuah ini sudah diakreditasi unggul. Unggul. Ya, unggul, betul. Jadi dengan sarana prasarana yang baik, kemudian tenaga pengajar yang profesional, gitu, kita semua sudah dinilai dan diaksesori sehingga mendapatkan akreditasi unggul. Swasta di Surabaya, tentu saja di Jawa Timur mungkin ya, swasta di Jawa Timur dan di Surabaya ini kita sudah masuk yang unggul. Bentar, Tamam. Ya. Unggul itu biasanya kan kalau masyarakat awam itu kan artinya A ya. Ya, Tahunya orang itu kan oh iya, kualitasnya A, ya, siap, kualitasnya siap, B siap. gitu ya. A ya. Betul, betul. A ya. Betul. Kalau dulu mungkin istilahnya A ya sekarang. A ya, betul. Unggul, ya unggul itu atasnya A, gitu. A. Oh, gitu. Ya. Insya Allah paling baik. Siap, betul. Dokter Tamam itu kan juga salah satu alumni ya, Betul. yang sudah menjadi dosen di sini. Tentunya tahu lah keuntungannya selama Dokter Tamam kuliah di FKUHT. Keuntungan apa? Kuliah di sini apa sih Dokter Tamam? Selama saya angkatan 2005 sama Dokter Sasti. Dokter Sasti bilang tadi kita selalu mengalami improvement, perbaikan dari tahun ke tahun. Dulu kita kuliahnya masih di Sukolilo.
sempat kita ngerasain di Betul. sekolah. Oh, di Proses kampus Polino. pusat ya. Betul. Di Sebelum pusat ya sama rektorat ya, benar, udah ada ujian benar, dong berarti. benar. Iya ya, tempatnya ada Yang di kemarin daftar. daftar, betul direktorat itu. Sekarang kalau tidak salah jadi FKG kalau tidak Ya, salah. dan fakultas lainnya. Betul, fakultas lainnya betul. Kita sempat kuliah di situ, Mas Kris, Mbak Dr. Sasti. Kemudian tiap tahunnya pembangunan hang tuah semakin baik ya, terutama FK-nya. Dan 2008 sudah pindah ke sini ya, 2014. 2014 gitu. 2014 akhirnya dibangun di gedungnya baru ini. Jadi ini banyak sekali yang perubahan yang lebih baik. Banyak sekali Perubahan baik. improvementnya. Ya. Betul. Kemudian dari segi pendidikan, kalau dulu itu kami masih kakak kelas saya dan Dr. Saras itu masih merasakan kuliah yang lama untuk kedokteran. Sekarang lebih singkat. Oke, benar. Karena kurikulumnya lebih bagus. KPK Ya, ya. lebih matang kan? Lebih matang. kurikulumnya. Lebih matang. Sistem pengajaran juga saya rasa lebih baik. Iya, betul. Ya, jadi pada saat saya dulu masih sistemnya itu bentuknya one way, mengajar saja, tapi kalau sekarang itu sudah diajak diskusi ya, group discussion, dan berdasarkan problem, jadi problem based teaching dan learning. Itu sih yang saya rasa bagus banget. Oke. Itu nggak ada di tempat lain sih menurut saya. Itu saya tempat lain nggak ada. Mas Kris, kita boleh spill dulu nggak? Boleh. Untuk adik-adik ini yang lagi dengerin semuanya, jangan lupa didengerin dengan baik ya, karena kita nanti di akhir. Oh ya. Kita ada apa, Mas Kris? Ada kuis. Wow. Tentunya juga ada hadiah. Ada kuis dan ada Dan hadiah. kuisnya ini juga Ya, seputar inilah ya. materi dari narasumber dari Iya. beliau-beliaunya nanti kita tanyakan. Iya, Yang adik-adik. bisa jawab tentunya dapat hadiah dari kami. Sip. Mantap kan? Oke. Silakan Mas Kris, lanjut Mas Kris. Mengenai sarana dan prasarana ya, artinya untuk FK itu kan bersaing, apalagi banyak fakultas kedokteran yang bermunculan. Betul. Yang ada di FK UHT ini apakah sudah memenuhi ya secara standarnya kalau menurut kamu? Kalau memenuhi standar rasanya di atas sih kalau saya bilang. Di atasnya malah. Kalau saya di atas. Luar Ya. biasa. Kita sempat kedatangan mungkin teman-teman dari fakultas kedokteran lain itu kalau kita ngelihat ruang kuliahnya mereka senang. Dan jujur aja nih ruang kuliahnya itu nyaman ya. Oh ya, untuk tadi belajar. itu ya, tadi. Untuk belajar. Iya, bukan. Nyaman untuk belajar ya. Macam Mas Kris sudah ada di iya, video tadi. kursinya udah macam kayak Theater, bentuk bioskop gitu ya. jadinya yang meskipun dapat kursi di belakang masih bisa Bisa kelihatan. ngeliat. Terus kita juga ada Videotron. Kita pakai sudah videotron. Sudah pakai videotron? Kita sudah videotron. Di Jadi sebelah bukan kiri kayak sudah bukan pakai videotron. layar tancap. Bukan layar Bukan tancap lagi. Jadi videotron adik-adik. Jadi ini ruang nah, kelasnya ini. sekarang ada bisa lihat. Nah, ini ruang kelasnya yang secara dekatnya kita lihat ya. Jadi sudah nggak pakai, dulu masih ngalamin ya, terutama pakai OHP ya. Kita masih mungkin kalau ada pernah tahu OHP. Ada mungkin nggak tahu OHP deh. OHP zaman dulu. Betul. Ini sudah pakai yang. Ini Jadi sudah bukan pakai- layar proyektor ini ya, bukan ya. Oke. Dan ini memang kursinya banyak memakan korban karena banyak yang tidur gitu. Saking nyamannya. Tapi itu nggak boleh Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan fasilitas Iya. fasilitas untuk perkuliahan. dan juga ada meja. Ada mejanya lipat. Meja lipat. Oh, mejanya bisa dilipat. Itu salah satu saja. Salah satu ya. Kemudian kita ada kegiatan yang dinamakan keterampilan medis, Mas Kris, Keterampilan Dr. medis. Sasti. Nah itu manekin kita sudah lengkap untuk tindakan-tindakannya. Betul. Misalnya kita mau pasang infus, kita mau menjahit, kita nggak perlu ke pasien langsung. Gitu. Kita ada manekin untuk melakukan itu. Bahkan manekin untuk persalinan. Manekin untuk melahirkan. persalinan. Betul. Oke. Manekin untuk masang infus itu beneran yang kalau ditusuk keluar darahnya gitu ya. Betul. Nah, kita sudah ada loh. Sudah ada. Itu dari keterampilan medis. Kemudian ada lagi yang namanya smart class. Smart class. Smart class, betul. Smart class. Smart Apa itu, class Pak ini Dokter? berarti kelas yang ditunjang dengan apa ya? Metode untuk belajar yang canggih. Nah, ini kita lihat di videonya nih. Wih. Ada smart class-nya ini betul. Ini ruang diskusi sebenarnya. Jadi bisa buat diskusi. Diskusi. Itu ada kasur bukan buat tidur ya, dokter Bukan, taman ya? bukan. Ya, itu Oh, bukan. untuk nanti misalnya ada uji coba untuk dengan pasien standar sebagai pasien standar itu maksudnya orang yang sehat tapi pura-pura jadi pasien Pura-pura jadi pasien atau sakit gitu ya. atau dengan manekin. Oh, supaya bisa lebih berinteraksi Benar. dan memeriksa. Jadi
Jadi dikasih kasur, maksudnya ada timbangan, ada Pertimbangan lengkap. nanti Sun mau dilengkapin Ada semuanya. bed pasien gitu ya. Ya, dan ini akan ditambah terus sih fasilitasnya oleh kita. Oh, gitu ya. Hmm. Mungkin ada beberapa yang smart class ya memang Iya, ya iya. untuk occasion tertentu gitu ya, Betul. terutama ya. Saya mau nambahin lagi sensasi bahwa kita tuh ada, kan ada 4 kelas teater ya, Mhm. yang tadi sudah ada gambarnya itu, ada videonya itu, dan kita punya ruang diskusi kecil-kecil Ruang diskusi untuk kecil-kecil. menjamin supaya adik-adik ini kita ini mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik dari satu orang dosen untuk mahasiswanya ya nggak mungkin paling maksimal 11-12 masih Nah, itu yang kita sebut apa Dokter Tamam? itu kita sebut sebagai tutorial. Tutorial. Betul. Oke, jadi namanya berarti kalau misalnya ngelihat tadi ada kelas, ada tutorial, berarti sebetulnya adik-adik di FK nanti akan mengalami berbagai macam jenis pendidikan ya, Betul. maksudnya metode pembelajaran ya. Pembelajarannya Ada kelas besar Besar. yang akan diikuti di ruangan-ruangan teater tadi, Oh. lalu ada yang lebih kayak apa ya namanya kelas kecil ya, ya, SGD, ya. small group discussion. Nah, small group discussion Betul. di sini hanya beberapa gelintir mahasiswa Mhm. yang dipandu oleh satu Dosen. dosen, itu Betul. namanya tutorial. Lalu ada lagi yang tadi dengan keterampilan, namanya adalah keterampilan. Tenaga medis. Berarti betul. artinya kalau saya bertanya, dalam satu angkatan, Mhm. katakanlah ini satu angkatan ya, nanti ada pembagian kelompok-kelompoknya gitu Ya. terutama. Betul, ada banyak kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok apa tadi tutor Sama Keterampilan medis. sama medis. keterampilan medis. Medis. Keterampilan medis itu mungkin semacam kayak praktikum gitu lah, beda. Praktikum Relatif. ada lagi. Oh, Praktikum beda ada lagi. lagi. Praktikum misalnya Hmm. seperti bagian dokter sasti, praktikum anatomi. Nantinya kan Hmm. belajar tentang anatomi tubuh manusia dan kita menggunakan Oh, kadar iya. Tuhan. Ya. Anatomi nih, Ah. wah aku nambahin aja ya, Boleh. karena merasa Boleh, yang ada di Ah. anatomi ya. Jadi kalau di tempat lain mungkin memang standarnya kan kadaver ya. Ya. Standarnya kita menggunakan kadaver. Kadaver itu adalah jenazah asli manusia ya adik-adik ya. Tapi kalau jenazah yang diawetkan untuk pembelajaran kita menyebutnya sebagai kadaver. Nah, kalau di universitas lain nih, di Fakultas Kedokteran universitas lain, itu mungkin masih pakai kadaver. Tapi di sini kita selain kadaver kita juga ada manekin dan juga ada alat 3D. Ya. Ada alat Wow. 3D, jadi Besar ya kita pasti ya jadi istilahnya kayak gini loh. Adik-adik kan punya tab ya. Nah, tabnya bentuknya besar gitu. Tabnya bentuknya Lebih besar. seni jadinya ya. Iya, jadi lebih apa ya anak zaman sekarang banget kan. Jadi lebih gampang belajarnya kayak gitu karena selain itu kan kita juga sudah ngerti ya bahwa namanya apa organ manusia itu kan susah ya kalau belajar. Nah, itu harus dibandingkan antara digambar di 3D dan yang aslinya seperti Iya. apa sih. Jadi maksimal banget belajarnya. Untuk ya maksimal banget belajarnya. belajarnya. betul. Sewaktu mereka di anatomi juga ada pembagian kelompok lagi ya. Ada dong, pasti Oh, ada. gitu. Ya, supaya lebih efektif juga dan juga anak-anaknya pastinya lebih bagus juga kan, nggak terlalu banyak orang dalam satu ruangan. Betul. Artinya pembagian kelompok itu kan rasio pembelajaran ya. Iya, betul. Alias satu dosen bisa berapa mahasiswa yang diambil supaya mudah mentransfer ilmunya gitu ya. Betul, dan harus sesuai Mantap. standar dong. Ya, mantap. Terus di FKUHT itu dengar-dengar juga ada program spesialisnya gitu. Nah, Betul. ini adik-adik, kalau adik Baru ya. dokter ya, Ya. kan bagusnya jadi dokter nih. Nah, Ternyata FKUHT sekarang tuh juga ada pendidikan program Dokter spesialis Dokter kedokteran spesialis. kelautan. wow. Wah, luar biasa. Dan baru. Ya di Jawa Timur tentu saja baru ini, ya kan? Iya. Baru pertama Masih kali ada. yang ada yang kita yang punya hanya FK Hang Tuah untuk spesialis kedokteran kelautan di Jawa Timur. Iya, karena kalau adik-adik tahu mungkin visinya secara garis besar itu kita kelautan ya. Benar. Kelautan. Visinya kelautan dan kita ada spesialisasinya ya. Betul. Spesialisasi. Nah, saya juga mau memberikan gambaran sedikit Dr. Sasti bahwa kalau kadang-kadang adik-adik suka berpikir, oh lulusnya jadi dokter umum, kemudian ambil spesialisasi. Ternyata di Hang Tuah ini jalurnya bisa banyak nih. Kok bisa? Oh, gitu. Bisa banyak nih. Kok bisa? Kalau misalnya nanti mereka mau tertarik melihat marinir gitu ya, misalnya mau masuk jadi dokter angkatan laut, itu kita, ya menurut saya sih diberikan banyak kemudahan kalau dari sini gitu. Oh gitu. Jadi perwira karir. Karir. Betul. Itu jalurnya terbuka lebar buat kita nih, buat lulusan Hang Tuah terbuka Iya, lebar. jadi mungkin ada di sini yang kepingin jadi angkatan laut. TNI gitu ya. TNI, TNI ya. Terus habis itu nanti kita bisa ada gitu ya sepertinya ya. Jadi
waktu lulus esket ya, Betul, esket satu mau ke DM langsung ambil perwira perwira karir. bisa. Dan itu Atau kita banyak sekali alumni yang seperti itu. iya, Oh ya. saya di sini yang akhirnya jadi TNI Dan juga juga ya. yang TNI paling jauh juga. jadi tentara perdamaian PBB, bener ya? Banyak yang Bener. berangkat sampai ke luar Itu luar negeri biasa untuk sekali. jadi tentara Bener. perdamaian PBB. Nah, itu adalah benefitnya ya. Benefitnya betul sekali. Benefitnya. Dan kita ada muatan lokal, ya, Hmm. muatan lokal yang berhubungan dengan kedokteran kelautan. Jadi ada Kelautan. kita belajar menyelam. Wah, Seru ya. itu nggak ada, Iya. nggak ada, bener, nggak Seru ada. ya. Tes lain nggak Nggak ada. Nggak ada. Belajar menyelam ini beneran Menyelam. Bloknya apa nih Dokter Tamam ya? kedokteran hiperbarik. Iya, Nah, ada itu 2 blok ya kita ya. betul, Blok kedokteran hiperbarik, KH dan KKP, KKP. kedokteran Jadi kesehatan pelabuhan. iya, jadi kita belajar tentang pelabuhan, belajar tentang penyelaman kapal, dan ada memang aktivitas kita yang juga masuk di dalam ranahnya kita yaitu tentang kelautan. Betul. Jadi adik-adik nanti dapat pengalaman berenang, menyelam ya, Diajar. diajari untuk menyelam yang baik seperti apa. Nah, seperti itu. Itu cuma bisa dapat di FK Hang Tua. Ya, luar biasa. Jaya. Jaya. Oke. Apa lagi ya? Apa lagi? Ini. Di FK itu kan banyak labnya. Salah satunya juga dari lab tempatnya Anatomi. Dokter Sastia, anatomi, parasit, Oke. mikro. Lah ini mungkin yang mungkin kayaknya hanya FKUHT aja yang punya ya. Yang gedung belakang itu, Oh. Dokter Tamam. Ada gedung baru nih kita ya. Baru. Baru. Juga lab juga ya. Lab hiperbarik dan molekuler. Lab Jadi hiperbarik. betul, hiperbarik molekuler ya. Iya. Jadi ini lab hewan sebenarnya. Tapi untuk percobaan-percobaan, misalnya nanti adik-adik berniat untuk mengambil penelitian tentang hiperbarik dan molekuler, itu bisa dilakukan percobaan di gedung kita. Itu sih. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ini ya, mungkin untuk Lab hewan coba. lab hewan, istilahnya lab Lab hewan coba, betul. dan segala sesuatu yang biomolekuler ya. Molekuler. Karena di situ ada alat-alat yang untuk penelitian. Penelitian. Ya. Itu yang kita punya sih. Itu baru juga. Penggunanya mungkin tidak hanya dari FK aja mungkin ya. Tidak. Enggak ada Dari- FK aja. Kita bisa dari tempat lain juga sih. Dari luar kita Dari juga luar boleh. menerima. Ya. Jadi ada banyak ya. Tapi Banyak juga yang- bisa. Nggak disebutin udah lewat ya banyak. Iya, labnya itu kan ada macam-macam ya. Labnya kan sesuai yang ada di sini ya, kita pelajarannya di Yang kita sini. punya aja. Terus yang terbaru tadi yang di belakang itu ya. Ya. Oke. Untuk lab hiperbarik dan lab biomolekuler ya tadi dikatakan. Berarti itu menunjang penelitian mahasiswa. Berarti adik-adik di sini nggak cuma belajar aja Dokter Oh, Tamam. enggak dong, enggak ada. Jadi enggak cuma Oh, sebatas iya. teori saja. Oke. Selain ada praktikum, mereka juga nanti kita akan mengajarkan bagaimana untuk meneliti. Kan dipersiapkan Meneliti. semuanya. Barangkali nih adik-adik nanti suatu saat. Ini kan kita punya gambaran ya. Ketika sudah lulus jadi dokter, ternyata saya mau jadi peneliti aja di luar negeri. Oke. Bisa. Hmm. Bisa banget tuh. Jadi nggak cuma jadi dokter umum spesialis, enggak mandek sampai situ aja. Hmm. Dokter umum lulus habis itu saya mau ngambil S2 di Jerman mau jadi peneliti, boleh. Oke. Nah, dasarnya kita berikan di sini. Gitu, dasarnya kita berikan di sini. Karena ternyata nih ya kalau kita melihat zaman sekarang ya, Mm-mm. lulusan dokter itu Mm-mm. nggak bisa cuma praktek aja, bener nggak sih? Benar, Kita dituntut untuk penelitian juga. betul. Selain penelitian kita jadi dituntut apa lagi Dokter Tamam ya? Pengabdian masyarakat. Oh, pengabdian masyarakat. betul, masyarakat. Itu semua secara komprehensif pastinya Betul. harus dilakukan seorang dokter. Nah, itu sudah kita persiapkan sejak Masuk sih. KKT. Pengabdian masyarakat juga kita jalan banget tiap semester kayaknya ada itu. Iya, Tiap jadi semester itu ya ada ya. Ada, dan itu nanti adik-adik dilibatkan semua. Mahasiswa itu dilibatkan untuk Selalu dilibatkan ya. selalu dilibatkan dalam bahkan jalan-jalan. pengabdian masyarakat. Oh, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakatnya. Di pengabdian masyarakat itu mungkin boleh sekilas saja biar adik-adik tahu pengabdian masyarakat. Kalau dengar kan cuma mengabdi kepada masyarakat, tapi Iya. bukti nyatanya apa sih Dokter Tamam? Bukti nyatanya misalnya salah satunya adalah pengobatan gratis misalnya ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bisa jadi kita memberikan keterampilan-keterampilan khusus bekerja sama dengan fakultas lain, misalnya farmasi atau teknik kelautan misalnya di Universitas Hang Tua itu kerjasama kemudian membuat suatu produk misalnya gitu. Itu bisa. Satu dengan Membuat masyarakat. suatu produk. Ya, betul. Oke. Oh, saya baru ingat nih mumpung ngomongin masalah penelitian ya. Mhm. Di sini juga adik-adik bisa kalau di dunia perkuliahan tuh ya bisa melakukan penelitian dan mengikuti program seperti beasiswa,
Oke. Kemudian program hibah yang Itu ya dokter ada tadi program hibah, beasiswa ya betul, ada ya? ada betul. Dan bisa ikut lomba untuk skala internasional. Apalagi skala nasional ya? Oh, apalagi nasional ini kita bicara lebih tinggi lagi gitu. Oh, oke. Biar, Maksudnya biar jadi motivasi gitu. Ya, skala internasional ini sungguhannya. Jadi nanti akan ada seleksi dan kita akan ikutkan misalnya memang berbakat adik-adik kemampuannya di atas rata-rata ya. Kemudian kita seleksi, kita ikutkan lomba. oh, berarti disupport sama Kita support. FKUHT ya? Betul, kita support full. Oh iya, kalau misalnya dokter Tamam ini denger-denger emang mau berangkat ke Filipina nih kayaknya. Mudah-mudahan insya Allah tanggal 24 saya berangkat. 24 Bukan saya yang lomba untuk seleksi. segera jadi. Jadi dokter Tamam ini nanti tanggal 24 akan mendampingi ya? Mendampingi. Mendampingi mahasiswa FKUHT untuk lomba internasional. Ya, lomba internasional. Dalam bidang? Faal. Faal fisiologi, oke. Di Cebu Doctor University. Sim dokter, wah. Jadi, Kan kali ini kalau suka yang suka pergi nih, belajar yang rajin. belajar yang rajin. Dibayarin Biar langsung. bisa ikut Iya, betul. ya lomba Itu tentu saja dengan internasional. seleksi, ya. Pasti dengan seleksi ya. Dengan seleksi, betul. Oke, dokter Tamam. Ya. Ada nggak? Ini kayaknya dokter Tamam kita sudah tanya ya ini ya. Sekarang kita mau Kasih kesempatan mungkin adik-adik maba mungkin. ada nggak Kiranya ada Camaba yang pingin tanya-tanya? Ya, silakan. silakan. Mungkin ada yang mau tanya sama dokter Tamam? Atau Langsung sama Dr. rasain aja Sasti, ya. atau sama Mas Kris. Boleh. Boleh. Nggak harus ke saya sih. Mungkin ada, silakan raise hand kalau ada yang mau tanya sama dokter Tamam. Belum ada. Oh, belum ada. Sip. Kalau belum ada, berarti mungkin baru awal pertemuan juga kali ya, Betul, belum ada betul, pertanyaan, betul. ya kan? Cuma, ya, jadi boleh nggak dokter Tamam memberikan pesan-pesan untuk adik-adik yang sekarang masih liburan? Oke. Gimana? Ah, Buat adik-adik semuanya. Pesan yang menurut saya yang wah ada yang resen tuh. Oh, dia ada Oh ya, Akmal Yudi Akmal. Pratama. Mana Silakan, Akmal. boleh? Mas Akmal Yudi Pratama. Mas Akmal di apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya Akmal Yudit Pratama. Saya izin bertanya mengenai tentang eh, ekstrakurikuler yang ada di FK Hang Tuah. Selain ikut organisasi apa itu namanya? Ormawa. Kalau nggak salah itu. Ben, Ben, Ya, selain ikut organisasi BEM, itu kira-kira ada nggak sih ekstrakurikuler yang dia itu memang benar-benar ada kaitannya dengan kedokteran gitu. Jadi misalnya eh, di ekstra tersebut kita bisa apa dah menerapkan ilmu kedokteran kita, baik itu praktek maupun teori itu bisa kita terapkan di ekstrakurikuler tersebut. Misalnya mungkin ekstrakurikulernya kegiatannya kayak membantu orang atau segala macam lah seperti itu. Mohon jawabannya, terima kasih. Terima kasih banyak Akmal. Luar biasa. Pertanyaannya bagus. Bagus banget. Pertama. Namanya Akmal Yudi Pratama, berarti anak pertama ya. Terima kasih Akmal. Jadi betul, pertanyaan yang bagus sekali. Ada kita sebutnya sebagai apa? TBM itu apa ya? Ormawa juga ya. Ormawa, Part of Marawa. Ya, betul. Ada namanya tim bantuan medis. Kalau Akmal berminat, nanti begitu masuk langsung daftar. Ya, tim bantuan medis ini memang dikhususkan oleh FK. Nanti kalau misalnya dia ada kegiatan seperti kan kemarin tuh ada bencana alam di mana ya Mas Kris? Saya lupa yang ada Ya, Bromo. Bromo ya betul ya. Itu kita mengirim ke sana. Sebelum dikirim ke sana tentu saja dengan persiapan ya. Jadi nanti adik-adik yang tergabung dalam tim bantuan medis itu akan diberikan pelatihan. Akmal. Diberikan pelatihan dikelola oleh kakak kelas kalian ya, mahasiswa itu mereka menyusun program selama setahun pelatihan apa saja yang harus didapatkan oleh tim bantuan medis ini untuk siap kalau misalnya suatu saat dibutuhkan. bencana ya untuk bencana. Betul. Nggak cuma Ya, bencana. bencana aja. Nggak cuma Misalnya nih ada kegiatan pekan olahraga daerah misalnya itu misalnya dari tim panitianya sana minta bantuan dari fakultas kedokteran tertentu, nanti kita akan mengirimkan ada dokter dan dokter utamanya tentu saja sebagai pengawas dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah dilatih dan dipilih kemampuan medisnya baik untuk dikirim ke sana.
Demikian, Akmal. Terus ada lagi kan ya kayaknya tuh yang untuk penelitian Penelitian itu iya kalau juga yang namanya Medisco. Medisco, betul. Medisco itu Mm-mm. juga yang menampung uh, mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik pada bidang sains berhubungan dengan kesehatan, kedokteran gitu, Betul, betul. penelitian-penelitian. Penelitian jadi lebih ke arah yang sainsnya. Sainsnya. Kalau yang senang praktek-praktek yang tadi. Iya, Ya, sama juga ada pengmas juga ya, pengabdian masyarakat tuh AMSA ya. betul, Amsa. AMSA. Untuk kepanjangannya, wah kan tadi kita nyebutnya TBM, ada Medisco, ada AMSA. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tentang Ormawa lebih lanjut, harus stay tune untuk jilid 2 ya. Kita nanti ketemu lagi nih. Oh, Ya. Jilid 2, betul. Di jilid Iya. 2 Nanti kita kita ya agendakan bincang-bincang Mm-mm. khusus untuk Ormawa. khusus Ormawa nanti. Khusus Ormawa. Ya, betul. sesi yang kedua. Ya, fakultas. Jadi harus ikut ya, nanti Akmal, Sampai Yudit selesai. Pratama, kita tunggu pertemuan kedua nih. Nah, nanti akan ada ada tentang Ormawa. Ormawa secara lengkap. Ormawa. Betul. Mm-mm. Gimana Mas Akmal? Oke? Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk Mas untuk Akmal dari jawabannya mana, sudah Mas jelas. Akmal? Bentar, tahan dulu Mas Akmal dari mana? Dari mana? Dari kota Probolinggo. Probolinggo. Hebat. Mantap, terima kasih Oke. banyak Mas Akmal. Ada Ada pertanyaan raise hand lagi mungkin? Boleh ada Kalau raise nggak hand? ada, Kalau nggak ada, oh Ada lagi. ada lagi tuh. Amirul Abdul Aziz. Oke, oke, silakan. silakan. Ya, Ada baik, tiga. permisi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ya, saya Aminullah Abdul Aziz, asli Surabaya. Saya baik untuk pertanyaan saya tadi untuk masalah perwira karir tadi dok. Apakah itu hanya berlaku untuk di angkatan laut saja atau bisa seperti angkatan darat dan udaranya juga dok? Terima kasih dok. Baik, kalau misalnya peluang yang lebar itu di Angkatan Laut. Tapi apakah menutup, saya mau jadi Polri misalnya, perwira karir Polri, ya terbuka juga sama, ya mengikuti seleksi juga. Jadi yang dibutuhkan adalah menjadi sarjana kedokteran atau dokter, nanti ada semacam pendaftaran, nah itu Iya. ikut lagi. Ya. Tapi kalau untuk yang Angkatan Laut, itu saya bilang peluangnya terbuka lebar. Demikian. Tapi bukan berarti terus nggak bisa yang jalan. Oh, bisa banget. Kita ada kok yang Alumni Banyak. masuk polisi Banyak. Polri ada. Banyak. Hebat, Angkatan perempuan. darat juga Iya, ada. perempuan. Angkatan darat juga ada. Angkatan darat ada. dan juga Luar biasa, betul. dan Banyak. dia otomatis ya levelnya masuk nanti langsung Langsung kan ngikutin dari lulusannya Oh. S1 kah atau dokter kah gitu. Ya. Yang PNS juga Oke. banyak. Kami pingin ya Pingin. jadi Bagus. bagus Bagus, sebenarnya bagus, harus hebat. dijaga kesehatannya juga Mm-mm. karena nanti biasanya bisa dari esket Ya. ya bisa dari esket ke esket itu maksudnya sudah lulus sarjana Sarjana menuju ke dokter kedokteran, muda ya. atau setelah dokter sekalian masuk ke perwira karir biasanya Betul. gitu untuk Tapi harus lulus S1 dulu tentu saja. iya harus lulus Kan esket minimal dulu. S1 dulu. S1. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Terakhir ya, Satu Bang. pertanyaan terakhir boleh? durasi. Iya. Katanya orang-orang durasi. Oke, Mas Ayu. Mas Ayu, silakan Oke, Mas Ayu. tadi laki-laki semua ya. Oke. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ya. Mas Ayu Nisa. Di sini saya mau bertanya, apakah Hang Tua ini juga bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri dan apakah kiranya nanti ada program student exchange? Apa tuh? Student exchange. Itu aja. Oke. Untuk saat ini ya, apakah kita dari Fakultas Kedokteran atau Universitas Hang Tua ini, kalau untuk kerjasama, Halo, apakah dengar? ya, halo, halo Mas Ayu, apakah suara saya terdengar? Kalau student exchange, kalau belum ada, kalau student exchange ya, kalau misalnya di Fakultas Kedokteran, karena memang kedokteran di Indonesia ini susah untuk distandarisasi dengan kurikulum di luar negeri. Jadi untuk student exchange, Fakultas Kedokteran S1-nya memang belum ada, gitu. Tapi kalau untuk kerjasama di Universitas Hang Tuanya pasti ada dengan universitas-universitas lain, tetapi belum bisa
memfasilitasi untuk Fakultas Kedokteran. Seperti itu Mas Ayu. Halo. Halo. Gimana, Oh, kayaknya putus nih. Mbak Mas Ayu? Oke, nanti mungkin Mas Ayu kalau sudah gabung lagi Ya. kita jawab lagi. Diulangi lagi. Mas Ayu kayaknya jangan putus. Iya, hilang Oke. itu. Jadi Baik. gimana Dokter Tamam pesannya? Pesan terakhir? Karena kita masih ada yang seru Sebelum lagi habis ke ini. akhir ya. Masih ada Iya. satu narasumber lagi. Iya, yang juga seru banget. Yang tidak bisa dibeli adalah waktu. Oh ya, tidak. Ya, apa tadi yang tidak bisa dibeli Adalah waktu. adalah waktu. Jadi Iya. kalau misalnya merasa waktu itu berharga, kita manfaatkan dengan baik-baik. Nah, ini sudah diberikan peluang oleh orang tua tentu saja ya, dan diberikan rezeki untuk masuk Fakultas Kedokteran swasta yang insya Allah bisa memenuhi ekspektasi kita semua. Jadi dimanfaatkan waktunya dengan baik. Itu aja. Sip. Oke. Terima Terima kasih banyak. Saudara Tamam. Terima kasih banyak Mas Kris. Terima Dr. Safi. kasih banyak Terima Dokter kasih. Tamam. Terima kasih semua adik-adik. Oke. Tadi kita bahas-bahas tadi bilangnya tidak bisa dibeli adalah waktu ya Mas. Waktu, not Oke. sangat dicatat. Berarti namanya jadi mahasiswa kedokteran itu Hmm. harus bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Ya, seharusnya sih sudah bisa mengatur soal manajemen ya, saya pribadi ya. Manajemennya harus Manajemen, oke ya. oke, ya. Setelah ini kita panggil narasumber Oh iya, yang masuk sangat ke- terpercaya yang bisa sharing ke adik-adik semua tentang bagaimana sih time management yang bagus karena beliau adalah The news ini the news. yang paling baru ya. Yang lagi viral, Kami lagi viral nih ya. baru ini dosen baru Dosen baru, dan dosen juga terbaru dia dan produknya termuda. kan muda ya. Termuda di Produk sana. FKUHT juga alumni artinya. Alumni, produk FKUHT yang ganteng banget pastinya. Dr. Muhammad Taufan Wiryakusuma, Silakan. Magister Ilmu Kedokteran Dasar. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini yang The News tadi, Dr. Sasti. Oh ini ya itu Ganteng ya? ganteng ya, Ganteng ganteng ya? banget. FKUHT seger-seger ya face-nya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja ya. Iya, langsung aja mungkin kita bisa sharing nih. Contoh kayak tanya sama Dokter Taufan. Ini dok, ini kan adik-adik ini kan sekarang lagi liburan semua ya. Dari siswa menjadi mahasiswa. Ada liburan panjang juga yang bisa dimanfaatkan pastinya liburan panjangnya itu. Nah, sekarang mereka sudah keterima nih di FKUHT. Kita mau tanyakan ke Dokter Taufan sebagai contoh alumni suksesnya FKUHT. Yaitu kiat-kiat apa sih dok yang dilakukan agar siap masuk kuliah FKUHT? Pada saat liburan nih yang bisa dilakukan adik-adik sekarang nih, biar nanti pada saat masuk ke UHT ini dia nggak bingung. Sudah ada persiapan, ada persiapan kayak gitu ya. Oke, untuk adik-adik yang sedang liburan sekarang ya enjoy dulu liburannya. Pasti kalian punya planning mau kemana, ke Labuan Bajo kemana terdekat atau kemanapun itu enjoy dulu liburannya. Tapi tetap upayakan oke, sampai hari apa kita liburan, kemudian sediakan waktu untuk persiapan. Nah, harus fokus nih, kita tujuannya mau jadi mahasiswa ya sekarang ya. Jadi mahasiswa, jadi harus fokus sama tujuan kita bisa mengumpulkan apa saja yang kita perlukan untuk kelengkapan kita buat jadi mahasiswa. Nah, buat kuliah nih butuh apa aja sih? Materi, butuh alat tulis atau lain sebagainya. Itu harus disiapkan juga sebelum, ya kalau bisa jauh-jauh sebelum persiapan, sebelum orientasi. Nah, seperti itu. Dan yang terpenting lagi mungkin kalau sudah punya koneksi dengan senior atau kakak-kakak yang sudah jadi mahasiswa UHT, angkatan di atas kalian, nah itu bisa banget istilahnya sharing ya di situ ya, karena membangun koneksi itu penting banget untuk mendapatkan informasi sama kesiapan kita buat jadi mahasiswa. Itu tadi. Itu aja sih kalau dari saya. Oh, sama yang satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Karena kalau misalkan liburan, nggak bisa jaga kesehatan, ntar jadi mahasiswa baru juga, ya tetap harus fit ya, karena kita kegiatannya bakal banyak banget di sini. Gitu. Bakal ada kegiatan lanjut ya. Memang kalau misalnya ngelihat di mana-mana sih, nggak kedokteran aja ya. Kalau mau masuk universitas, pasti ada semacam program-program yang dikemas oleh universitas. Contohnya yang dulu kita ngemasnya ospek ya, sekarang kita ganti nama, yaitu program orientasi. Nah, itu juga butuh fisik yang kuat juga. Ini untuk pengenalan ya. Pengenalan tentang kampus lah ya. Dokter Taufan.
Saya kan kurang lebih hampir 20 tahun di sini ya. Artinya, Wah ya. bentar-bentar. Kalau dilihat dari pembelajaran di FKUHT kan jadwalnya sangat padat banget kan. Ada, iya. Kuliah nanti seperti yang disampaikan tadi dari Dokter Tamam ya, nanti ada tutorial, baru nanti skill lab, praktikum, ujian, nyambung lagi kuliah. Mungkin ada tips-tips atau trik-trik ya yang bisa disampaikan ke adik-adik Camaba ya, bagaimana cara mengatur waktunya. So jadwalnya sebegitu ketatnya gitu menurut Padat, saya. iya, Waduh padat banget. banget ya. Gimana? Eh ya sebenarnya kalau untuk cara belajar itu kita harus paham ya. Cara Hmm. belajar masing-masing dari individu itu berbeda, tidak bisa disamakan. Ada yang mungkin, oh saya terbiasa nyicil dari awal blok ini belajar-belajar dulu gitu. Ada yang mepet-mepet. Nah kalau saya ini jangan dicontoh yang mepet-mepet kalau saya ini. Tapi kembali lagi kita bisa fokus nggak dengan cara yang sudah selama ini dijalankan. Kalau memang kita bisa fokus dengan cara kita yang seperti itu ya sudah itu yang dipertahankan sampai kita lulus nantinya. Nah, tapi tetap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan kita bisa fokus, kita bisa berjuang sampai akhirnya nanti hasilnya juga memuaskan, ya itu yang akan kita dapatkan. Kemudian ngatur waktunya gimana? Ya itu juga menyesuaikan ya. Misalkan kita, oh ada kegiatan ini ya, jangan sampai nanti pas mepet-mepet gak ada waktu lagi buat belajar. Ya tetap sediakan waktu. Paling enggak ya kurang dari, jangan sampai 1 kali 24 jam baru belajar tuh jangan, ya minimal ya 1 minggu lah itu sudah mepet. Nyicil ya berarti sih. Ya kalau Nyicil. bisa nyicil, kalau misalkan memang harus dialokasikan untuk yang lain ya sediakan waktunya gitu aja. Satu hari aja tuh fokus untuk belajar tuh sebenarnya cukup gitu. Kemudian belajar bersama teman. Nah, belajar sama teman tuh penting ya karena kalau kita belajar sendiri nggak bisa karena kita materinya banyak pasti ada yang miss. Nah, tugas kita sebagai teman mengingatkan kalau tadi diajari ini kamu kurang ini. Nah, itu jadi saling melengkapi. Jadi itu sangat menghemat waktu juga belajar sama teman. Kemudian yang ketiga jangan lupa berdoa karena ya kita gak akan bisa lulus dan berhasil tanpa bantuan ya the power of spiritual, maksudnya yang maha kuasa yang memberi kita kecerdasan itu juga penting. Jadi ya selain waktu eh, koneksi sama teman dan juga ya spiritual tuh harus penting dijaga gitu aja. Wah, lengkap banget ya. Dokter Taufan kalau jelasin ya. Bisa ngebayangin nggak di nanti besok kalau misalnya masuk FKUHT yang ngajar Dokter Taufan gitu. Kalau ngajar lengkap banget tuh. Jadi mulai dari kita harus berdoa, kita harus mempersiapkan semuanya segala detail ya. Oke. Karena memang kalau di FKUHT kita nggak bisa hidup sendiri ya. Maksudnya selama sekolah kita memang butuh teman ya kan, butuh untuk belajar bersama. Nah, Sebetulnya apa yang dijelaskan dari Dr. Taufan tadi ya, semua itu aku sudah menyediakan ini fasilitas. Seperti tadi ada belajar diskusi, loh di FK itu juga menyediakan ruang diskusi yang cukup memadai dengan fasilitas-fasilitas WiFi yang cukup kencang, itu kan. Terus juga ada ruang di perpus ya, nanti ada sesi berikutnya supaya adik-adik tahu bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. Juga ada ruang diskusi khusus gitu ya. Di dalam Seperti perpus itu, itu juga ada tempat-tempat ada untuk tempat-tempat diskusi. untuk diskusi. Kita desain nyaman, istilahnya feels like home ya. Jadi kita masuk gitu kayak di rumah sendiri karena bisa tiduran di lantai. Jadi tergantung dari diri kita sendiri artinya ya, kita sudah punya fasilitas ya, jadi kita harus gunakan sebaik mungkin. Seperti itu ya Dokter Taufan tadi ya. Oke, pertanyaan ketiga kali ya. Dokter Taufan. Apa sih yang jangan dan boleh dilakukan saat menjadi mahasiswa? Nah, kayak gini kalau jadi mahasiswa nanti pasti nggak berhasil nih kan, Dokter Taufan kan pasti ada pengalamannya. Do's and don'ts selama jadi mahasiswa ya. Jadi yang boleh dilakukan atau do's-nya adalah kita di sini punya kesempatan untuk explore ya, explore mau jadi apa kalian di sini, mau jadi mahasiswa yang kan kalau orang dulu menyebutnya kura-kura kuliah rapat, nah itu yang kita organisasi. Gimana kuliah? Kura-kura kuliah rapat. Kura-kura ya yang hobi organisasi makanya ya organisasi banget pasti banyak rapat ya, itu boleh dijalankan, explore aja nggak apa-apa, itu pengalaman yang bagus banget buat kehidupan setelah kita jadi mahasiswa nanti.
atau juga yang jadi kupu-kupu juga ada, kuliah pulang, kuliah pulang. Tadi kura-kura, sekarang kupu-kupu apa ini? Kuliah pulang, Kuliah kuliah pulang, pulang. Tapi kuliah kan pulang. Oh, milih apa banyak buat banget pulang, istilah pulang beliau. tuh ngapain? Mungkin belajar, mungkin ada yang hobi bikin paper pulang dan lain sebagainya, atau mungkin kegiatan non akademik juga boleh. Itu explore semua di sini, sangat terbuka kesempatannya. Nah, kemudian yang kedua adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya, jangan hanya di kampus saja, tapi di luar juga bisa ya. Ikut lomba apapun itu, akademik non akademik, yang penting membawa nama kampus dan kita sendiri juga yang merasakan prestasinya ya. Jadi itu di sini kesempatan bagus banget buat adik-adik yang mau cari pengalaman. Kemudian ada juga yang ketiga adalah eh, hubungan antar elemen, dengan semua elemen Universitas Hang Tuah ini sendiri harus dipelihara dengan baik ya, sama senior, sama teman, sama teknik di sini, dosen terutama sebagai ya pengajar kita, dan ya siapapun itu, karena kita nggak tahu suatu saat kita nanti ketemu lagi, nah kita pasti butuh bantuan satu sama lain, itu aja. Dan yang downs-nya ya, yang downs-nya itu adalah ya kita di sini dimanapun kita berada pasti ada peraturan ya, ada peraturan. Jadi jangan sampai yang namanya melanggar peraturan apapun itu. Sudah ada yang tertulis, itu tinggal kita pahami apa saja. Misalkan nih eh, nggak boleh ya pakai baju kaos, gitu udah jelas ya. Kita pakai baju kaos di sini, pakai baju rapi di sini tujuannya apa ya? Kita harus berpenampilan sebagaimana kita profesional seorang dokter nantinya gitu. Dan ini berlaku berapa lama sih ya? Selama kalian kuliah ya hanya 3,5 tahun aja gitu loh kan, nggak susah sebenarnya ya. Peraturan di sini tuh semuanya sangat mudah jalani dan sudah dibuat senyaman mungkin, jadi jangan sampai dilanggar, itu aja. Kemudian sama jangan menghabiskan budget hanya untuk kesenangan semata, karena orang Weh, ini. Jangan menghabiskan budget untuk kesenangan teman. Iya, maksudnya tuh kan kita sudah di sekolah di sini, saya yakin pasti dibiayai sama orang tua kita yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita pengen senang-senang ya alokasikanlah untuk yang kita mampu. Mungkin kalau sudah ada yang bisa menghasilkan uang sendiri, yang punya passive income dan sebagainya, boleh gitu ya. Saya mau beli ini, silakan gitu. Tapi kalau misalkan dibuat jalan-jalan sampai lupa kuliah, nah jangan ya gitu. Atau mungkin sampai ya mungkin ada kegiatan di luar itu yang mungkin bahkan sampai menghabiskan uang kuliah. Konsumtif gitu ya, Ya, sampai akhirnya. itu aja ya. Itu kembali lagi ke lifestyle kita. Jadi lifestyle itu penting banget, terutama untuk budget. Itu saya yakin pasti kita semua akan punya cara sendiri untuk mengatur itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita apa ya, tidak menjalankan attitude yang baik, karena attitude penting banget, termasuk menjaga koneksi antar elemen di seluruh universitas. Jadi kita masing-masing pasti punya attitude yang baik gitu. Oke. Kalau saya sih coba menyorot ini aja ya, supaya adik-adik ini tidak ada perasaan minder ketika dia kan masih capai. Sama apa? Untuk hubungan antara senior dengan junior itu gimana ya? Ya, apa? Apakah yang senior itu selalu menentir juniornya? Gimana tuh, Kak? Oh, jadi hubungan antara senior ke junior itu sebenarnya hal-hal simpel aja ya. Sekedar menyapa itu sebenarnya kita sudah merasa, oh kita dihargai sebagai senior. Pagi Kak, siang Kak, atau pagi dokter, sama senior, itu sudah sebenarnya membuat mood kita tuh baik. Sebenarnya itu sih. Karena Hubungan ya kita senior dan junior. kita senyum, kita sapa, itu adalah ibadah juga. Jadi ya itu yang jadi kebiasaan baik kita. Nah, untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat apalagi ya belajar. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung, Kak, dulu pernah blog ini enggak gitu. Ya, jangan sungkan untuk bertanya. Itu bertanya di sini sangat penting karena kita tujuannya adalah sharing ilmu ya. Kita di sini kan mau menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari pengalaman gitu. Yang sudah berpengalaman ya kita bisa sama-sama sharing seperti itu. Oke, berarti di sini tuh istilahnya di FKUHT itu adalah junior sama senior itu bagus ya hubungannya ya. Karena kita kampus yang benar-benar bebas dari bullying. Jadi kita memang tidak ada bullying sama sekali di sini antara senior sama junior. Gitu. Setelah menjalani perkuliahan
mulai dari expert sampai profesi ya, termuda terus lulus, gimana perasaannya tuh? Bisa nggak menggambarkan ke adik-adik Camaba supaya ada motivasi tersendiri kan buat adik-adik ya? Oke. Hmm, Perasaannya setelah bahagia. preklinik dan koas selesai gitu ya, saya lulus. Ya, yang pasti senang ya, senang perjuangannya sudah Bebas gitu. dia selesai gitu ya ampun. Apalagi kalau sudah ujian berkali-kali terus udah gitu lulus one shot ya, ada itu senang banget ya. Apalagi kalau Enggak. kuliah. One shot itu maksudnya gimana? Nanti kan kalau misalkan setelah preklinik dan koas itu ada ujian kompetensi dokter nasional ya, UKD, UKM PPD. Nah, ya. itu juga itu kalau misalnya kita ujian kali langsung lulus, nah itu kan berarti kan kita sudah kompeten di situ. Jadi kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kompetensinya seperti apa, ya pasti senang lah kita sudah belajar, nggak ada yang sia-sia dari kita pelajari seperti itu. Nah, pastinya senang dan bangga ya sudah punya gelar barunya officially gitu, terus Official. ya officially dokter gitu. Dokter. Tapi ada sedihnya juga karena ya ini kan kita sudah masuk ke dunia bukan pendidikan lagi, dunia kerja. Nah, itu kayak kita pasti merindukan, aduh teman-temanku dulu waktu belajar berjuang bersama atau kita ada kegiatan yang bikin kita senang-senang itu nggak kita temukan lagi di dunia kerja. Tapi ya jangan sedih, kita akan belajar suatu hal yang baru lagi karena semua itu pasti akan kita rindukan, tapi ya kita akan selalu belajar hal yang baru. Itu aja. Mungkin ada yang tanya? Ada dong. Tadi kan setelah lulus ya. Nah, kita ngomong-ngomongin tentang lulus nih. Lulusnya anak dari Fakultas Kedokteran itu beda loh. Lulusnya sama fakultas lainnya. Kan dia lebih lama ya. Kita nyebutnya long life study ya. Jadi, lulusnya lebih lama kan, Dek ya. Jadi jangan kaget nih. Kalau temenmu besok misalnya nih di fakultas lain, fakultas ekonomi gitu ya. Mereka udah lulus jadi sarjana gitu, kalian aku masih sekolah kan gitu ya, Dokter Taufan. Ya karena memang di kedokteran kalian harus siap bahwa kalian tidak bisa dibanding. Oh, jadi banding-banding ke karo fakultas lainnya yang lebih cepat lulusnya. Nah, itu saya mau tanya dong, Dokter Taufan, pada saat lulusnya kan lebih lama tuh, otomatis ganggu nggak sih atau bagaimana sih kehidupannya selama di keluarga, di luar kampus itu kan pasti berubah semua ya. Nah, itu gimana? Lebih apa namanya? Lebih memakan waktu juga kan gitu. Nah, Dokter Taufan gimana sih waktu ngalamin itu semua gitu? Oke. Sharing-sharing aja nih, kita pengen tahu. Saya dulu anak rantau juga ya. Anak rantau? Dari mana? Saya dari Jember. Sama ya. Nih, sama kayak tadi siapa? Amirullah. Iya. Sorry salah. Tadi siapa ya yang dari? Ya, saya dari Jember dan selama kurang lebih 6 tahun setengah di Surabaya. Jadi di sini benar-benar memulai kehidupan baru yang jauh dari orang tua dan keluarga. Nah, kebetulan ya sebagai mahasiswa pasti gak akanlah kita fokus sama hal-hal yang bikin kita itu kok aku sendirian lagi jauh sama orang tua dan lain sebagainya. Enggak, kita di sini punya banyak support system. Jadi pentingnya support system itu dari manapun kita harus pelihara itu. Orang tua kita sudah support kita dari biayanya, dari perhatiannya selama ini gimana kuliahnya gitu ya. Jadi ya hubungan baik dengan orang tua itu penting. Kalau ada waktu pulang kampung ya silakan, nggak apa-apa pulang, tapi tetap ingat waktu belajar kita juga. Terus kalau misalkan sama teman-teman kita yang mungkin di dalam fakultas, di luar fakultas itu juga penting gitu. Jadi kita cukup punya support system itu, apapun itu yang membuat kita tetap terus berjalan. Jadi ya tetap fokus sama hal yang membuat kita senang aja gitu. Itu aja sih. Mantap banget ya. Gimana adik-adik? Sudah ada pandangan ya, sudah ada pandangan dan sudah ada asupan nih ke adik-adik kira-kira nanti selama beberapa tahun ke depan, ada gambaran ya. Untuk beberapa tahun ke depan berarti adik-adik bakal ngalamin seperti yang Dokter Taufan tadi sampaikan, dan kiat-kiat dari Dokter Taufan tadi bisa diambil sebagai pelajaran, bisa diterapkan dalam mengatasi atau dalam melakukan time management ya, gitu, dari kehidupan adik-adik selama sekolah di Fakultas Kedokteran. Oke, kayaknya gimana nih? Masih ada waktu, mungkin sesi diskusi aja dulu. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan ke Dokter Taufan. Yang nggak boleh tanya nomor HP-nya belum boleh ya? Boleh kok. Boleh. Silakan cetak suara. Mungkin ada yang mau raise hand tanya nggak? Jangan malu-malu. Masih malu-malu. Masih malu-malu.
Sambil nunggu nih, berarti Dokter Tovan ada nggak pesan-pesan buat adik-adik sama kayak Dokter Tamam tadi? Kalau Dokter Tovan ada nggak nih dok yang mau disampaikan ke adik-adik? Oh, Oh, ada. oh ya sebelum pesan-pesan nih ada dulu nih Akmal Yudit Pratama. Ini di Jember ya? Iya gak sih tadi? Probolinggo. Salah, oh, Probolinggo. Sorry dari Probolinggo. Ya, em, perkenalkan Kak, nama saya Akmal Yudit Pratama. Mohon maaf kalau saya harus nanya 2 kali ya. Dan ini pun sama, ujung-ujungnya berkutat pada antara kewajiban sebagai mahasiswa sama pada saat di organisasi. Nah, kebetulan itu setelah saya mempertanyakan mengenai tentang ada organisasi apa saja di FK, saya itu juga sempat mikir gitu. Kira-kira kalau misalnya ya, seandainya saja saya apa kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat, ya kayak kura-kura tadi. Iya, Itu kurang. kalau seandainya banyak rapatnya itu gimana ceritanya nanti saya mau apa menyeimbangkan diri saya biar bisa fokus ke kuliahnya juga gitu loh. Nah, itu saya tuh juga mikir kira-kira ada nggak sih kayak apa semacam ekstra di FK itu yang dia tuh kiranya masih bisa mengimbangi lah antara belajar sama ikut ekstra begitu. Oke. Silakan. Sekian Itu aja, itulah menurut saya. Mas Iya, Akmal. hanya itu. Sorry, Adik Akmal. Adik dong. Adik. Iya kita tadi Iya. lama loh nih. Eh, ada nggak ekstra kulikuler atau ormawa yang mungkin yang bisa mengimbangi kita harus belajar, kapan kita harus belajar dan fokus ke organisasi. Sebenarnya itu tergantung ke perspektif kita masing-masing ya. Kita mau join apapun itu tetap kembali lagi kita bisa mengatur atau enggak. Saya dulu tergabung dalam organisasi AMSA dan SKI juga ya. Iya, ormawa sekali. Iya, betul. Kalau di AMSA itu saya dulu memegang publication and promotion, jadi fokusnya sama kayak bikin-bikin poster, flyer atau sesuatu yang publikasi ya. Jadi di situ saya merasa mendapatkan pengalaman banyak ya, nggak hanya belajar materi kedokteran aja, tapi kalau di AMSA ini ada kesempatan buat lomba, mau ikut lomba poster, lomba video, edukasi dan lain sebagainya yang tentunya masih di bidang akademik. Itu akan membawa nama kita juga dikenal di luar kampus gitu loh. Karena kita membawa nama kampus kita buat lebih berprestasi lagi di situ. Tapi buat kalian yang mungkin belum ada gambaran mau ikut lomba, ya cari pengalaman di situ juga gak apa-apa. Karena job desk-nya sendiri itu tidak didesain tidak sepadat itu ya. Misalkan hanya sekian bulan, setiap bulan sekali membuat poster gitu aja, itu kan sebenarnya nggak butuh waktu lama. Sekarang sudah banyak aplikasi, template dan lain sebagainya, kita bisa pakai itu. Dan kalaupun kesulitan juga di situ kita tim ya, kita tim itu jadi bisa sambil bagi tugas juga. Nah, untuk SKI sendiri, saya dulu di penelitian dan pengembangan itu juga ya sama. Hebat sekali Iya. jawaban ini ya. Tapi itu sih dulu cuma fokusnya kita kegiatan yang seperti apa ya, bikin mading kayak gitu-gitu. Itu kita nggak kerja sendiri, kita ada timnya. Jadi jangan khawatir untuk pembagian waktu, kita rapatnya itu sangat bisa diatur dan untuk belajar materi kedokteran sendiri itu ada kok waktunya. Kalau misalkan kita mikir, aduh nanti punya waktu nggak ya, semakin kita mikirin punya waktu atau enggak, semakin kita akan kesulitan mengaturnya. Jadi dijalani dulu. Misalkan sudah urgensinya sudah mendekati ujian, ya mau nggak mau kita harus fokus seperti itu. Jadi fokus sama yang bisa kita kerjakan lebih dahulu, yang mudah dan yang urgent yang mana itu kita bisa temui nanti kalau misalnya kita sudah sudah menjalaninya sendiri seperti itu. Nah, nanti mungkin Adik Akmal mau ikut organisasi yang mana, mau tanya-tanya lagi bisa di sesi berikutnya. Iya, betul. Pastinya organisasi mahasiswa yang di FKUHT itu tidak akan memberatkan dari pendidikannya ya. Betul. Karena pasti yang utama adalah pendidikan. Cuma ya memang itu sebagai sarana soft skill dari adik-adik untuk dapat terus adalah point soft skill-nya seperti itu. Ya, jadi harus berjalan bersamaan tuh. Betul, betul. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Gimana Adik Akmal? Cukup sampai situ saja dan terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama.
Ya, berikutnya siapakah? Berikutnya ada yang mau tanya? Atau di kolom chat itu ada. Oh, Oh, Nadia Ayu. Nadia oke. Ayu. Nadia Ayu kita. Nadia, ayo. Silakan, Nadia. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia. Saya izin bertanya dok. Jadi selama dokter menjalani dunia perkuliahan di kedokteran ini, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya dok ya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan pasti merasakan capek atau mungkin stres dan bahkan mungkin bisa mengalami mentalnya down di tengah-tengah perjalanan gitu ya dok ya. Nah, gimana sih dok tipsnya ke ketika kita nanti misalkan ngerasain stres, terus gimana caranya biar kita tuh bisa bangkit kembali dokter? Terima kasih. Oke. Wah, pertanyaan bagus ya. Karena banyak yang stres nih. Oh, Iya, enggak oh dong. jangan, nggak boleh. Kita Nggak nggak boleh boleh. stres di sini. Nggak boleh stres di sini. Kita mahasiswa bukan, ya oke, kita mahasiswa di sini punya banyak kesempatan ya untuk explore, untuk belajar dan ya memulai kehidupan yang baru dan dengan dalam jangka waktu sekian itu kita sangat bisa kok istilahnya itu memposisikan diri kita tuh kapan kita harus maju, kapan kita istirahat sebentar seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana caranya untuk bangkit lagi, misalkan suatu saat kita mengalami stres gitu ya, eh, kita yakin kalau kita tuh nggak sendiri di sini. Semua orang pasti mengalami hal yang seperti itu. Mungkin kita merasa hari ini kurang beruntung, ya itu hanya bad day hari itu, bukan it's not a bad life gitu ya. Jadi besoknya pun kita masih ada ketemu teman-teman kita lagi yang masih bisa support kita, bisa kita ajak ngobrol lagi. Kita punya teman-teman atau orang-orang terdekat yang bisa kita sharing seperti itu. Jadi kalau punya masalah istilahnya ya jangan sampai dipendam sendiri. Selalu ada support system kita. Mungkin ada yang paling mudah ya kita adalah support system diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mengatasi itu ya pasti kita butuh bantuan orang lain. Kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita Sharing. ya sharing aja nggak apa-apa. Misalkan kayak dulu nih skripsi ini aduh berat banget materinya gitu ya. Saya tanya ke teman ini nggak bisa apa namanya memang memang seperti itu. Saya tanya ke kakak ini ya gimana ya harus dijalani gitu ya. Kita punya dosen pembimbing juga di sini gitu loh. Jadi dosen pembimbing itu sebenarnya bantu kita apa kesulitannya kita, apa yang jadi obstacle atau hambatan kita selama mengalami proses pembelajaran di sini gitu. Nah, kalau memang kita bisa bantu sebagai dosen, ya itu juga support system kita. Jadi ya dimanfaatkan saja seperti itu. Kalau kita ngerasa down, ngerasa ini selama support system kita itu ada dan bisa bantu ya jaga hubungan baik itu aja sehingga kita nggak perlu bingung lagi kita harus kemana gitu. Dan jangan lupa ya kalau misalkan kita punya cara sendiri untuk menyenangkan diri ya nggak apa lakukan aja selama itu tidak berlebihan ya atau maksudnya tidak memakan banyak waktu belajar kita tugas-tugas kita jangan sampai terbengkalai gitu. Kita mau senang-senang boleh boleh aja gitu. Ada waktunya begitu Nadia. Oh, Baik, begitu ya. terima kasih dokter. Dan pastinya di FKUHT juga memfasilitasi konsultasi. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya ngerasa aku sungkan ngomong kan ada kan ya kita ada yang nggak bisa share sama keluarga, nggak bisa share sama teman, mungkin malu. Di FKUHT kita tadi mungkin kalau di Mas Kris tadi ada video yang dari Mas Kris tadi itu mungkin adik-adik bisa lihat ada ruangan konsultasi atau bimbingan dan konseling. Di situ benar-benar yang isi juga orang profesional. Jadi ada spesialis jiwa, ada dari psikolognya yang bisa yang bisa membantu kalian kalau misalnya kalian mau sharing-sharing gitu. Iya. Ya, Terima Oke. kasih. kalau saya boleh menambahkan sih sebetulnya suasana yang ada di KUHT itu cukup menyenangkan gitu. Menyenangkan Pak. Jadi kalau seseorang itu mengalami stres atau apa, suasana di sini itu cukup membantu Anda untuk meraih motivasi baru. Anda nggak percaya? Saya itu sudah hampir 20 tahun di sini loh kerasan. Oh beda ya? Beda. Saya kerja soalnya. Nah, memang seperti ini. Kalau kita berdua yang sama, kita sekolah di sini lanjut Sekolah. kerja. Saya kerja udah 10 tahun di sini loh. Orangnya apa ya? Ramah gitu loh. Jadi saling support seperti yang dokter Topan katakan. Saya sering menjumpai gitu ya antara senior junior itu saling tolong, saling bantu, diskusi atau apa. Jadi kalau stres sih enggak sampai segitunya, enggak usah takut. Dijalanin dulu pasti Anda bisa. Saya yakin.
Oke, ada Oke. lagi gimana Mbak Nadia? Sudah, terima kasih. Sebuah motivasi Loh, dari iya, Mas Kris. kan nggak pernah. Saya masuk terasa loh di sini Pak Dokter. Iya. Itu lah lu nggak percaya. Oke, kan beda ya. Ada yang protes ini. Kayaknya. Kayaknya dia protes dari teman-teman yang sesama ini. Ada lagi yang tanyakan, ayo. Mungkin dia mau ditanyakan? Di kolom chat Di mungkin kolom chat, di kolom chat. Ada yang tanya di kolom chat, Kak? ada chat. Oh, Oke oke. oke, oke. Ya sudah, berarti Ya mungkin lanjut ke saran nih. pesan Ya, pesan ya. pesan untuk dari Dokter Taufan untuk adik-adik Camaba ya, calon mahasiswa baru karena belum disahin nih. Oke. Kalau yang dari dulu saya terapkan sih kayak apa ya? Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Wah, artinya apa tuh Mas Kris? Kayaknya susah bener. Mak jelek gitu. Tapi bukan di telinga. Oh, Jadi maksudnya, oke, ya kita bisa belajar dari yang kemarin-kemarin. Kita kan sudah bukan anak SMA lagi, ya kita belajar untuk jadi lebih baik. Kemudian live for today, ya apa yang kita eh, dapatkan hari ini ya kita jalani dengan mindful, dengan ya nikmati aja apa yang sekarang kita jalani. Kita belajar ya belajar, kita ketemu teman ngobrol ya lakukan itu dengan mindful ya. Kemudian yang ketiga ya hope for tomorrow, jadi selalu ada harapan untuk hari esok. Jadi kita fokus sama tujuan kita untuk menjadi lebih baik tiap harinya. Itu. Oke. Wah, terima kasih Dokter Taufan. Oke. Wah, salah satu tokoh inspirasi ya ini ya. Iya. Iya dong, buat adik-adik semuanya di masa muda, ya kan, bisa menyelesaikan sekolah dengan tepat waktu, lanjut sekolah lagi, terus habis itu berkarya lagi di sini ya, kembali ke FKUHT, jadi dokter juga, jadi dosen juga. Dokter Taufan ini juga praktek loh adik-adik, jadi hebat banget ya. Oke. Tapi saya salut beliau benar-benar cinta alma mater. Luar biasa. Terima kasih Dokter Taufan. Oke, selanjutnya mungkin kita mau kuis, tapi boleh dong kita pamer-pamer dikit tentang video profile ya. Ya. Pamer-pamer dengan video profile FKUHT. Adik-adik bisa lihat video profilnya. Baik, Oke. kita kembali lagi di Sapa dan Kenal Camaba FKUHT. Kita mau menempatin janji. Iya dong, harus tepat janji. Kita selalu tepat janji. Ya, kuis ya. Iya, saatnya kita kuis karena kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah di penghujung acara, kita mau kuis. Karena mau kuis, kita mau bagi-bagi apa sih Mas yang mau kita bagi-bagi untuk kali ini? Kalau bahasa sekarang itu e-wallet. Oh, e-wallet buat tiga. E-wallet buat tiga? Bukan dong, bukan kok buru. Wallet itu mah. Bukan. Wallet itu berarti kita mau bagi-bagi untuk 3 pemenang yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak yang cantik di tengah kita ini. Ratu kuis ya. Ratu kuis. Ratu kuis kan, bicara kuis. Nah, karena yang akan spill atau yang bagi-bagi pertanyaan Mbak yang di tengah ini. Siapa? Mbak siapa? Halo, kenalin. Ya, aku Khairunisa. Mbak Khairunisa. Panggilannya? Nisa. Panggilannya Mbak Nisa. Mbak Nisa di mana Mbak Nisa? Aku di staff. Oh, di Staff staffnya. TU. Staff TU-nya di bagian SBAK. Di bagian SBAK. Oke, jadi nanti kalau misalnya urusan surat menyurat ya Mbak ya? Atau apa-apa itu ya? Lebih ke absensi dok. Absensi, wow, tuh kan. Nanti Mbak Nisa ini yang bakal bantu kalian untuk absensi selama kuliah ya. Oke. Oke, sekarang sebelum ngurusin absensi Mbak, kita kasih kuis dulu ya. Langsung nih dok. Langsung aja ya. Soal pertama. Jadi nanti gimana nih? Kalau misalnya soal pertama, kalau Anda bisa jawab langsung raise hand gitu ya? Iya. Raise hand. Yang pertama bisa jawab. Pertama bisa jawab. Pertama kita panggil dulu namanya. Kalau kita panggil namanya, baru kalian bisa unmute. Oke. Silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa nama spesialisasi yang terbaru yang ada di FK? Nah, tadi sudah dijelasin pertama nih kayaknya nih. Nih. Oke tuh, Nadifa. Nadifa Dwi Ramadhani. Nadifa Dwi Ramadhani.
Silakan Mbak Halo Nadifa. Nadifa. Dari mana dulu dong? Oh iya, iya. udah. Iya. Mbak Nadifa. Boleh di-unmute dari mana? Assalamualaikum dokter, selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Wabarakatuh. oh, iya. Perkenalkan nama saya Nadifa, saya dari Sidoarjo. Gitu aja. Sidoarjo. Oke, apa jawabannya Mbak Nadifa? Dek Nadifa. Jadi spesialis baru yang ada di UAT namanya spesialis kelautan. Gimana? Spesialis kelautan. Tim Lengkap IT. ya? Tim IT. Bener nggak nih? Tim IT apakah masih kurang lengkap? Gimana? Tim IT? Jurinya ada Masih di kurang sini. lengkap, Pak. Kurang dikit. Wah, kurang dikit. ya? Bukan spesialis kelautan. Ada lagi ya? Sedikit lagi. Oke, gimana kita kasih? Kita hitung dulu. 3. Ya. Mau nambahin nggak? Iya, mau. 1. Apa nih? Apa dek? Nadifa belum tahu. Spesialis kedokteran kelautan. Ah, Iya. itu dia jawabannya. Spesialis kedokteran kelautan yang sangat baru banget dari FKUHT. Iya. Dan kita punya spesialis-spesialis lainnya ya. Nah, Mbak Nadifa tulis di kolom chat ya. nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkapnya Iya. dan nomor HP-nya. Nanti akan ada Iya. berapa ribu ya? Bisa lumayan lah untuk beli kopi-kopi, bakso-bakso bisa dong. Selamat Mbak Nadifa ya, jawabannya Iya. betul. Terima kasih. Selamat. Langsung saja pertanyaan Terima kedua kasih. kali ya untuk menghemat apa tuh? Oh masih belum. Apa? Oke. Oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan Mbak Nisa, silahkan. Pertanyaan kedua, sejak kapan FKUHT berdiri? Sejak kapan FKUHT? Tahunnya aja deh, Iya, tahunnya. tahunnya. Itu. Benar. Wah mudah ini kalau dengerin tadi pemateri pasti. Rahmadanti. Rahmadanti Putri Prihandoyo. Dari mana Rahmadanti? Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Saya dari Pasuruan. Pasuruan. Eh, Jadi, mohon izin untuk menjawab pertanyaan. Jadi, FKUHT berdiri pada tahun 1987. Wah, bener dong. Soalnya sama kayak ulang tahun aku. Tua ya. Bener ya Mbak Nisa ya? Bener dong. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Mbak Ramadhani tulis di kolom chat ya Nama lengkap dan nomor telepon. Baik, dokter. Terima kasih. Jadi pakai belanja ya yang bermanfaat kalau kata dokter Taufan. Terakhir ya? Pertanyaan terakhir ya. Nah, siap-siap nih. Masih ada satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Lumayan untuk award pada saat liburan. Yang ketiga, apa akreditasi FKUHT saat ini? Siapa nih? Siapa nih? Kita lihat nih. Ya. Ikomang Arya Putra Adiguna. Bali. Pulau Dewata ini. Pulau Dewata nih. Bali. Dari Pulau Dewata dari mananya nih? Dan Dari Badung, paling bawah Badung. kan bandara. Sama Ya. ya Bli ya? Apa nih jawabannya? Akreditasinya itu unggul atau bisa dibilang A. Wah, bener kan ya? Bener dong pastinya. Ini bakal jauh-jauh banget dari Bali, sekolah di Surabaya. Udah ada kakak sih kak sebelumnya. Oh, kakak di sini juga kah? Ya semua kakaknya di sini. Oh, kakaknya di Tapi Hang beda Tuah. univ, beda univ. Oh, apa? Beda univ. Oh, beda universitas. Kakaknya di Surabaya. Ya, tapi beda univ. Beda universitas. Oke, sip deh. Terima kasih untuk Oke, jawabannya. Jawabannya Jangan betul. lupa beli. Kita tulis namanya Nama sama dan nomor telepon. nanti akan ada cring bunyi notifikasi dari Mbak Nisa. Yap. Nice. Oke, berarti Ya, baik adik-adik calon mahasiswa baru FKUHT untuk sesi yang pertama ini sudah
selesai ya, ditutup dengan kuis. Kita tunggu nanti agenda untuk sesi yang kedua pasti ya. Untuk sesi kedua nanti akan diumumkan lagi. Mungkin kemarin ada tulisannya yang mengumumkan itu dengan Mas Siroj. Mas ya, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Nanti akan diisi oleh kakak-kakak Ormawa yang akan menjelaskan kegiatan-kegiatan ekstra ya, khususnya di FKUHT. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, juga dari rekan-rekan teknik yang sudah Iya nih, support pada yang sudah acara support hari kok ini. nggak ke sini ya? Dari Ada Mas Siroj terutama tim IT, bersama tim IT, ayo supaya sini nanti dong. Jadi adik-adik biar Camapa tadi bilang ya sama nggak Ustadz kenal tidak kenal. maka nggak sayang. Silakan Mas Bapak Siroj, Siroj, Bapak Siroj. Faris, ikutan bergabung sebentar aja. Iya, supaya jadi adik-adik. kita di sini ada beberapa yang membantu ya. Jadi ada yang bagian Yang IT-nya. ada itu ada di Camapa yang malu, Bapak. Iya, Bapak sini yang dong. Kita kenalan dulu. Ayo. Nanti bakal ketemu selama kuliah di sini dengan mas-mas yang baik Kalau ada hati. yang malu ya maklum. Ini dengan Mas Faris, Ini IT, IT. FKUHT. Nanti kalau ujian CBT ya kan kita di CBT. Oh iya banget sini dong. Beliau Yang nanti sini yang siap melayani adik-adik semuanya selama pembelajaran di FKUHT. Terima kasih. Dan atas kehadirannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan selama di sesi pertama ini sesi ya. Iya. Salam dan akhir salam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seri kedua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah. Dadah.